iklan Malaysia tuh ampun dah, ampun. Hi everyone, welcome back to my channel and this is Tebak Sastra. Yay! Okay everyone, thank you so much for clicking this video to stop by to watch us, and today on the line we have... Hai Amtika. Hi Mistika. And also we have... Assalamualaikum everyone. Waalaikumsalam, thank you so much for coming Mistika and Mr. Thank you, Ajis. Mister. Jika kalian salah satu karya itu tidak ada, pasti banyak yang bertanya seperti itu. Ya Allah. Masya Allah, sudah semelekatnya itu ya. Terima kasih loh guys untuk all the support, all the kindness, Masya Allah. Thank you so much. Nah hari ini ada sebuah iklan video yang teman-teman memberikan rekomendasi kepada kita dan banyak banget, dan iklan ini dari Maybank. Baru 4 hari atau 6 hari itu udah 4 juta yang nonton. Oh, bagus banget dong. Aku juga tahu. Iklan-iklan Malaysia tuh Ya. selalu eye catchy ya pasti. Bener. Eye catchy, heart catchy, eye catchy semua lah. Ear catchy. Ear catchy. Punya cerita yang sangat apa ya? Kayak film-film gitu loh. Nah, begitu dia. Luar biasa banget. The very short durations, Yes. but luar biasa banget. Oh, iya, lihat. Lihat. Penasaran. Maybank Redefining Independence. Oh, tentang kemerdekaan. Redefining independence. Independence. What does it mean? Mendefinisikan kembali kemerdekaan. Betul sekali. Coba kita lihat ya. 1, 2, 3. Independence. What does it mean to you? Oke. Siapa ada jawapan tu menang. Independence means to not depend on others. Being able to live normally like other people. Mengakhirkan potensi diri sendiri. It's easy for anyone to define what independence means to them. But for us, it's different. Redefining independence. Memaknai kembali kemerdekaan. Dialogue in the Dark was also founded based on one philosophy saying is the only way to learn is through experience. Change makers. So dalam benda-benda yang kita reka dalam tu adalah benda-benda yang kita melalui setiap hari. Tapi kita buatkan simulation ni dalam gelap. Like in the box. You are going to experience it in total darkness. Gak bisa aku. Oh, it's so dark. Okay, so wow. I almost feel like crying now because like You just have to throw people into a discomfort so as to jolt them out. I didn't expect it to be like pitch dark. Like you can't see anything. There's a lot of fear. In fact, the first 1 minute, I just want to get out. Because I wasn't sure where it's gonna lead me, and then there was suddenly grass and tactiles, so it was so confusing. You suddenly realize how important your eyesight is. Kita kat mana ni? Sampai dinding. Tiba-tiba ada satu suara. Dekatlah. Itu harapan kita. Nak survive. I 100% thought he was wearing night vision goggles because I was at the back of the line, right? Suddenly he was like, Amira, are you okay? I think so. I'm like, can this person see me? The most surprising thing to me was the fact that the guide was also blind. Tak pernah bayangkan yang orang buta tolong kita. Sebelum ni kita yang nak tolong buta kan. Cik, ni kat sini je kan. Hari ni dia tolong kita. You teach empathy by telling people empathy is being in the person's shoes. When I reflect on myself, for example, have I shown enough empathy? Maybe the answer is no. Can I do more in my own personal capacity? I think I can. Being an architecture student, I feel like I should maybe focus more on universal design. I really wish have a syllabus where you can actually bring students experience this, the architects, the urban designers, everybody has to come together. Every little thing that we can improve on will have a great impact. As a blind person, I need to accept I have to be dependent on others. In order for the blind to be independent, we really need your help. So in a way, independence also means interdependence. I think that's what Merdeka is.
right. Kita bersama. Allahu Akbar. I'm not crying. Oh, I don't like this. So many. I'm not crying. Oke, sekarang kita dengarkan. Bagaimana menurut Mister? Ya, kan Mister nih yang berkaca-kaca. Ayo coba Mister gimana Akbar, Mister? Masya Allah. I really don't expect the topic is gonna be like this. Redefining the independence. Allah Akbar, ternyata kita sangat selfish selama ini. Hanya mendesain independence itu buat diri kita. Ternyata buat 36 juta rakyat Malaysia, ternyata ada 60.000 rakyat Malaysia di luar sana yang masih kayak belum merdeka buat kami. Iklan Malaysia tuh ampun. Ini kenapa I was like teary. It's not about the video actually. I mean yeah, it's the video, but it triggered me. Jadi Mister dan Mistika kemarin beberapa waktu lalu aku melihat sebuah video di mana ada seseorang tunanetra, di Indonesia kita sebutnya tunanetra, orang yang memiliki keterbatasan penglihatan, menggunakan tongkatnya di trotoar, di pedestrian, tapi the yellow block for the blind people itu dipalang dengan motor, jadi digunakan sebagai parkiran motor liar. Nah, itu satu. Yang kedua juga digunakan sebagai tempat berdagang. Jadi semua orang duduk-duduk di situ sehingga kaki lima. Ada orang sahabat netra kita berjalan, tapi dia tertabrak-tabrak gitu dengan motor motor yang terparkir. This video remind me personally bahwa ternyata sebaik-baiknya kita masih zolim karena kita membiarkan hal ini masih terjadi di dekat-dekat kita gitu, di dekat di mana kita tinggal, di mana kita bekerja. Rasanya kurang adil apabila kita merayakan kemerdekaan itu bagi diri kita sendiri, kita mengenang betapa besar jasa para pahlawan kita dalam mendirikan sebuah negara, dalam mempertahankan kemerdekaan, dalam merebut kemerdekaan itu dari tangan penjajah, tapi tidak menghayati kemerdekaan itu bagi kehidupan kita di masa sekarang. Karena kemerdekaan yang diajarkan melalui video ini adalah bagaimana kita dapat memastikan orang-orang lain menjalani hidup dalam kemudahan yang sama seperti yang kita alami. Kemerdekaan itu bukan tentang diri kita yang bebas mendapatkan hak-hak kita sebagai warga negara dan sebagai manusia di muka bumi ini, tapi kemerdekaan itu bagaimana kita memastikan bahwa orang-orang lain juga dapat mendapatkan haknya sama seperti mudahnya kita mendapatkan hak tersebut. Dan to be honest, aku masih merasa zolim karena hal-hal tersebut belum terwujud sepenuhnya di negara saya. So that's why the very first word that I said was selfish. Nanti kita tuh selfish ini, kita ternyata masih minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Ternyata buat mereka itu hanya untuk tempat berjalan aja, mereka tidak pernah kita pikirkan seperti itu. Untuk yang ada di sekitar kami seperti itu. Seperti misalnya dibilang untuk mereka, lahan untuk mereka berjalan pun kadang-kadang kita ya sudahlah kita pakai buat jualan, ya sudahlah kita pakai untuk tempat parkir seperti itu, dan itu very selfish dan kita masih menuntut hak kita, sedangkan mereka ya Allah. Mr. Sastra, do you remember during the Ramadan month, during our visit last 6 months di bulan Ramadan, Mistika di depan hotel kita di Chowkit, kita berjalan-jalan menyusuri tenda-tenda pedagang. Tengah-tengahnya dikosongkan kan? Iya. Karena Mr. Sastra tahu itu untuk apa kan? Betul. Jadi tetap ada warung, tetap ada kedai, tetap ada kios di situ. Tetapi tengah-tengah jalan itu mereka benar-benar, jadi dari kedai ke kedai, Mistika itu benar-benar bisa ditelusuri dengan hanya berjalan kaki. Jadi tokonya tuh dibelah oleh si jalan. Betul. The yellow block itu. Dan aku baru sadar karena video ini lagi-lagi. Ya ampun, jangan-jangan itu jalan di aisle itu tuh yang kita bisa tembus itu untuk saudara-saudara kita yang netra gitu, yang tidak bisa melihat gitu. Masya Allah, they are very thoughtful. Betul. Ini terjadi karena reinforcement dari government. Kalau tidak ada
paksaan, tidak ada reinforcement, tidak ada tegaknya hukum, mereka akan bebas memberantas hukum-hukum itu. Mereka tidak akan peduli dengan keberadaan para sahabat-sahabat kita yang memiliki keterbatasan. Kenapa kita belum bisa seperti itu, Mister? Belum bisa, Mister. Memang Kenapa? Selfish. Masyarakat kita masih selfish. Yang penting kita bahagia sendiri. Yang penting kita bisa cari uang. Seperti itu. Jadi ya udah, tidak memikirkan. Walaupun memang si government ini merasa, kita sudah menyediakan fasilitas-fasilitas tersebut. Tapi apakah bermanfaat? Nah, itu belum ada research-nya mungkin ya. Iya, itu kebanyakan kita mungkin building something without doing any research dulu. Jadi mungkin penggunaannya juga kurang maksimal gitu, seperti itu. Yang penting ada. Yang penting gagah-gagahan. Yang penting menunjukkan bahwa kota ini adalah kota yang ramah, fasilitasnya ada seperti teman-teman different ability gitu. At the end of the day tidak ada pengawasan dan hak mereka, hak tunanetra atau orang-orang yang buta itu digunakan oleh orang-orang lain seperti itu. Dan udah berikutnya begitu udah terus. Betul. Jadi yang membentuk adab dari sebuah kumpulan rakyat atau bangsa di sebuah negara itu bukan cuma budaya baik yang diwariskan turun-temurun, bukan cuma pendidikan atau kurikulum yang disajikan di sekolah-sekolah, tapi juga ada peran dari pemerintah untuk memaksa orang-orangnya untuk menegakkan hukum tanpa ada keegoisan untuk mementingkan kepentingan sendiri gitu. Selain memberikan aturan tapi juga harus ada pengawasan secara terus-menerus gitu. Jangan diawasi sekali setahun kemudian ya seperti itu tempat parkir gitu, diawasi sekali setahun di situ orang sudah tahu patternnya, jadi orang tidak akan ada parkir di saat itu. Kemudian orang petugas atau pengawas pergi, maka akan ada lagi seperti itu. Kita cukup berbangga dengan ideologi bangsa kita yang kita sebut Pancasila. Tapi apakah kita mengamalkannya di hari-hari kita? Apakah kita menghidupkannya? Apakah kita menghayatinya? Apakah kita senantiasa bernafas dengan itu? Apakah kita sadar bahwa kita menggenggam itu? Sosial bagi seluruh rakyat keadilan Indonesia. Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tentang mengedepankan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Nah itu lah, Mister. Jadi kalau menurut saya juga kayaknya hukum di kita itu belum tegak banget untuk melindungi para disabilitas ini, ya kan? Sekali. Wow, thank you so much. It's a very out of the box. It's no wonder 4 juta penonton baru 4 atau 6 hari. It's no wonder. It's very much inspiring. It's super surprising, plot twist banget, dan kita nggak pernah tahu akan seperti ini. Dan Allah Akbar, ternyata di dalam pawagam yang gelap itu yang membantu mereka itulah orang-orang yang buta tersebut, Mister, yang mengarahkan jalan dan arah itu. Apakah kamu baik-baik itu? Ternyata suara itu dari mereka, saudara-saudara yang tidak mampu melihat. Betul. Luar biasa. Dan yang perlu kita selalu ingat adalah jangan-jangan inspirasi dan teladan terbaik datang dari mereka yang tidak pernah melihat cahaya. Wow. Oke, jadi dari video ini sudah membuka mataku. Ketika aku bahagia, aku akan bertanya, apakah mereka sudah bahagia juga? Betul sekali. Agar tidak ada selfish dan redefining independence. Betul. Okay everyone, thank you so much for this video recommendation. Thank you so much Puan Sri untuk memberikan rekomendasi. Dari Puan Sri, thank you so much Puan Sri. Sehat selalu Tan Sri juga. That's all from us. So today, find this very good, find this very good. Don't forget to thumbs up the video to this channel. Don't forget to subscribe. Super Mas Informasi Indonesia. Malaysia boleh ikannya nggak pernah fail. Oh my god. Bye.